Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takunu sannatan kulluha Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa taraham wa tahanan ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sahabat Tarim Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya. Sebelum kita memasuki materi, maka saya berharap kepada sahabat Tarim Official agar senantiasa, jika konten ini bermanfaat, maka silahkan untuk like dan subscribe. Dan alangkah lebih baiknya kalau konten ini senantiasa bisa di-share kepada teman-teman yang lain. Alhamdulillah, pada kesempatan awal Ramadan di hari yang kedua ini, insya Allah saya ingin menyampaikan kutipan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu qol sami'tu Rasulullah SAW. Beliau Ibnu Abbas telah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takunu sannatan kulluha Ramadan." Yang artinya, kalau seandainya saja umat Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui tentang apa yang ada di bulan Ramadan, maka la tamannau an takuna sannata kulluha Ramadan. Maka umat Nabi Muhammad antakuna sannata kulluha Ramadan, tentunya akan berharap seluruh tahun itu semuanya Ramadan, atau seluruh bulan itu diinginkan semuanya menjadi Ramadan. Kenapa demikian? Ini sangat menarik ke Ramadan ini. Li'anal hasanata fihi mujtami'atun, karena kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan itu mujtami'atun, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang sunnah dikasih pahala wajib, yang wajib kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilipat gandakan pahalanya. Bahkan tidur orang yang berpuasa di bulan Ramadan juga menjadi kebaikan dibandingkan dengan ketika tidak tidur tetapi melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka tidurnya orang yang berpuasa dengan menjauhi hal-hal yang senantiasa bisa menggugurkan pahala puasa, itu menjadi kebaikan. Itulah rahasia Ramadan. Sehingga wajar kalau kemudian umat Nabi Muhammad menginginkan satu tahun itu Ramadan semua. Kemudian wa ta'atun makbulah, ketaatan yang dilakukan di bulan Ramadan itu makbulatun,
ternyata semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Maka sangatlah rugi orang-orang yang senantiasa mengabaikan, mengacuhkan bulan Ramadan, tidak dilakukan, tidak mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain itu wadakwatun mustajabah, seluruh permintaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ijabah, memberikan pengkabulan atas apapun yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar kalau kemudian umatnya Nabi Muhammad ketika mengetahui fadilah daripada Ramadan, maka menginginkan seluruh bulan itu menjadi bulan Ramadan. Yang terakhir, wadzunubu magfuratun. Kemudian setiap dosa yang dilakukan, yang kemudian dosa tersebut dimintakan ampunan kepada Allah di saat Ramadan, maka magfuratun, dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wal jannatu mushtaqatun lahum, surga juga sudah menjadi tempat yang merindukan siapapun orang-orang yang senantiasa berpuasa, orang-orang yang kemarin saya sampaikan di video yang awal, di 1 Ramadan atau di tanggal 1 Ramadan saya sudah sampaikan bahwa surga merindukan 4 golongan manusia. Begitulah keutamaan atau fadilah Ramadan, sehingga kalau seandainya umat Nabi Muhammad mengetahui, maka mereka akan meminta bahwa seluruh bulan menjadi bulan Ramadan. Selanjutnya, sahabat Tarim Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fayambagi lil mu'min ayahtarima syahrul Ramadan wa yahtariza minal munkarat wa yastaghila bit ta'ah minas shalah wat tasbih wa tadhkir wa tilawatil Quran. Maka penting bagi seorang mukmin memuliakan bulan Ramadan ini, wa yahtariza minal munkarat, kemudian kita senantiasa menjauhi hal-hal yang munkar, hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa yastaghil bi ta'ah, kemudian kita seharusnya fokus untuk melakukan ketaatan-ketaatan, amal-amal yang baik di bulan Ramadan. Seperti apa? Seperti halnya kita melakukan sholat. Apalagi di bulan Ramadan ini ada sunnah muakkadah, yakni sholat tarawih. Maka kita manfaatkan malam bulan Ramadan, baik dari awal sampai akhir, terlebih nanti di ashrul awakhir, kita senantiasa melakukan sholat tarawih dengan seksama dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tasbih perbanyak di bulan Ramadan ini, wa tadzkir, kemudian mengingat Allah pun demikian. Jangan sampai kemudian Ramadan datang kepada kita, kemudian kita banyak lupa kepada Allah. Wa tilawatil Quran, dan banyaklah membaca Al-Quran. Dan kita harus punya target, minimal di bulan Ramadan ini harus khatam 1 kali. Terlebih ketika kita banyak waktu yang luang, maka silahkan sebanyak-banyaknya kita khatamkan Al-Quran. Sahabat Tarim Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cara untuk mengisi amaliyah di bulan Ramadan, maka Rasulullah memberikan satu panduan kepada kita melalui satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadatus sannatin. Setiap seseorang yang hadir kepada majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah mencatat setiap langkah yang dilangkahkan oleh seorang hamba di bulan Ramadan untuk menghadiri majelis ilmu,
maka setiap langkahnya dihitung ibadah 1 tahun. Wa yakunu ma'i tahtal ars, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, nanti orang tersebut bersamaku di ars. Wa man dawama 'alal jamaah fi Ramadan atahullahu ta'ala bi kulli rak'atin madinatun tamla'u minan ni'amillahi ta'ala. Kemudian amaliyah yang dilakukan di bulan Ramadan seperti halnya ketika kita dawam, ketika kita melakukan secara kontinu berjamaah di bulan Ramadan, maka Allah memberikan setiap rakaat yang kita lakukan dan itu berjamaah di masjid, maka madinatun tamla'u minan ni'amillahi ta'ala. Setiap 1 rakaat dikasih oleh Allah itu 1 gudang, yang isi gudang tersebut adalah nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipenuhi gudang tersebut dengan nikmat Allah. Kemudian amaliyah di bulan Ramadan yang lain, waman bara walidayhi fi Ramadan yanalu nadrallahu ta'ala birrahmah. Ketika di bulan Ramadan kita punya amalan berbakti kepada kedua orang tua, maka insya Allah Allah akan memberikan, Allah akan memandang kita dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Jadi orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kasih sayang. Allah memandang kepada anak-anak yang berbakti kepada orang tua dengan pandangan rahmat. Wa ana kafilun fil jannah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, saya akan bertanggung jawab nanti di surga untuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian amaliyah di bulan Ramadan yang harus kita lakukan, ini khusus untuk ibu-ibu. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zaujaha fi Ramadan illa walaha thawabu Maryam wa Asiyah. Ibu-ibu ketika di bulan Ramadan mempunyai tugas mencari bagaimana caranya suami ridho kepada kita, suami senang kepada kita. Nah, itu tugas ibu-ibu. Entah itu dengan cara kita melayani, misalkan menyiapkan untuk berbuka, menyiapkan untuk sahur, dan lain sebagainya. Nah, yang sekiranya suami kita itu senang, maka insya Allah dikasih pahala sama seperti halnya pahala Maryam dan Siti Asiyah. Yang Maryam dan Asiyah ini adalah terkenal sebagai wanita yang solihah. Asiyah apalagi, Asiyah ini adalah istrinya Fir'aun, tetapi beliau walaupun istri daripada Fir'aun yang kita kenal dengan seorang raja yang senantiasa tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Siti Asiyah adalah seorang muslimah yang taat kepada suaminya, sehingga mengantarkan kepada Siti Asiyah tersebut mendapatkan pahala yang luar biasa, bahkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, waman qada hajata akhihil muslim fi Ramadan qadallahu ta'ala lahu alfu hajatin yaumul qiyamah. Barang siapa yang memberikan hajat atau memberikan kebutuhan kepada orang yang membutuhkan, ada tetangga yang membutuhkan makanan, ada tetangga yang membutuhkan takjil, ada tetangga yang membutuhkan uluran tangan, kemudian seorang muslim memberikan itu, maka di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya nanti di yaumul qiyamah. Setiap satu hajat yang kita selesaikan dari tetangga, atau setiap hajat yang kita selesaikan dari siapapun yang membutuhkan, oleh kita ditolong, oleh kita diberikan, maka Allah akan menggantinya 1000 kali lipat nanti di yaumul qiyamah. Sahabat Tarim Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan 2 Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
khususnya bagi saya pribadi dan umumnya untuk sahabat Tarim Official dimanapun berada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahum muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.